Kalau kita telah meninggal itu makamnya ternyata campur dengan makam non muslim. Beberapa pendapat kan macam-macam, mana yang lebih kuat, karena kadang kalau di kita di Indonesia terutama kan agak susah juga kalau kita sudah meninggal tahu-tahu ada orang lain meninggal tuh dijejer gitu Pak. Itu yang kami pertanyakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau yang lain Ibu? Untuk mengisi kegiatan malam hari ini, barangkali kami hanya ingin menyampaikan cerita Prof. cerita sufi. Sufi ya. Ini saya peroleh dari ketika saya baca koran Jawa Pos, itu ditulis oleh Haji Agus Ali, pimpinan pondok di Sidoarjo, Kota Selamat. Intinya Bapak ini mungkin sudah pernah saya sampaikan di musola ini. Cerita sufi ini sebagai berikut. Jadi ada dua pasangan orang. Yang satu orangnya yang taat, alim, sering beribadah ke masjid atau musola, pokoknya orang yang taat itu. Kemudian ada tetangga yang maaf adalah seorang pelacur. Nah, ketika mati, ini cerita sufi ini dasar hukumnya saya kira hanya dari Ustadz. Ketika mati, si orang yang alim ini dibawa ke neraka. Terus protes, loh kok saya bawa ke neraka, padahal saya itu taat ibadah, tidak mengurangi ibadah saya dan rajin. Terus di sisi lain, si pelacur ini meninggal, kemudian oleh mereka dibawa ke surga, maksudnya pintu surga. Kalau yang alim dibawa pintu neraka, kalau dibawa ke surga. Kemudian intinya jawabannya menurut Ustadz itu adalah memang orang itu yang diukur bukan masalah formalitasnya, tetapi ketulusannya, ikhlasnya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu jawabannya. Nah, kalau kita lihat pembagian yang lain memang bermacam-macam dan namanya manusia ya, manusia bermacam-macam. Jadi artinya adalah orang yang baik, orang yang taat beribadah, tapi di sisi lain, maaf, tidak didasarkan atas keikhlasan. Sedangkan di sisi jelek, punya hati nurani yang baik. Itu pesannya begitu. Nah ini sekarang bagaimana konfirmnya Bapak untuk berkaitan dengan ini yang cukup masuk itu apa? Iya, betul. Yang pertama, yang terbaik satu makam itu homogen, ya, homogen, yaitu Islam sama semuanya, ya, sehingga tidak bercampur baur, sehingga kita mengucapkan salam buat soalnya nyaman, ya. Kita masuk makam itu ya. Namun memang sulit karena di tempat kita ini kan yang namanya makam tuh di perumahan-perumahan gitu ya, itu kan campur-campur aduk itu ya. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting niat kita sebenarnya adalah ke ahli kubur yang betul saudara kita muslimin muslimat. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Itu ucapan utama yang kita masuk kubur itu ya. Jadi yang kita sapa adalah orang-orang yang memang di makam itu yang Islam yang waktu kita doakan ya. Karena untuk yang non muslim kita nggak bisa doakan ya. Jadi itu bisa terjadi. Jadi tidak ada masalah sebenarnya itu ya Pak ya, tidak ada masalah. Tapi zaman sekarang ini banyak pengusaha membuat kuburan estate. Nah, saya pernah juga memberi izin ya, dua-duanya di sana itu ada apa itu ya? Kamel itu ya, ya karena tujuan baik dan saya konsul kepada gubernur juga tidak ada masalah. Jadi saya CC untuk membangun makam estate, ya, yang jauh dari sana itu ya.
ada yang Islam, Buddha, Hindu sendiri-sendiri. Ada juga musolanya, macam-macam ada sendiri itu tapi itu ya mahal ya, karena estate namanya estate yang masih khilafi adalah halalkah menjual itu ya kita belum bisa paham itu, karena itu butuh fikih kontemporer ya, itu masalahnya ya. Kemudian tadi saya baru saja sama istri itu ke makam Usul Khotimah di Gunung Pati. Memang itu untuk keluarga Muslim yang punya memang Aisyah Semarang ya, di makam itu. Dan saya baru sekali itu melihat tata cara kuburan memakamkan jenazah di makam Muslim Khotimah itu ya. Jadi ketika sedang diturunkan jenazah itu ibu-ibu suruh jauh, nggak boleh mendekat itu. Kemudian setelah makam selesai, ibu-ibu boleh mendekat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ustaznya memimpin doa, seluruhnya harus menghadap kiblat. Nah itu kan, menghadap semua. Kemudian semua yang hadir yang berkenan boleh mengambil tanah 3 kali, disaurkan dari kepala ke kaki gitu. Itu hal-hal yang saya sendiri jadi introspeksi Pak, introspeksi diri, karena saya baru hari itu, tadi siang itu saudara kami wafat di makamnya di Gunung Khotimah. Itu yang penting itu. Jadi menurut saya memang kalau ada kemauan, kekuatan, kita bisa membuat makam Muslim. Kami itu di Jogja juga punya makam terah khusus untuk keluarga kami Muslim ya. Dulu campur, kemudian setelah kita paham bahwa itu ada tanah kira-kira hampir 2000, kita buat makam untuk keluarga kami. Jadi kami sekarang senang untuk di makam masjid itu ada makam Muslim sendiri. Tapi orang tua kami, bapak ibu kami semua masih campur di depan, di dalam masih campur ya. Itulah, jadi menurut saya itu tidak ada hadis yang melarang, sunah-sunah saja. Yang penting yang tujuan kita adalah baik, bahwa kita mengunjungi saudara kita yang tinggal di situ, gitu Pak ya. Kemudian cerita dari Pak Sufi tadi itu sebenarnya banyak benarnya Pak cerita itu. Besok banyak orang bangkrut, banyak kiai bangkrut, banyak ustadz bangkrut, karena ilmunya dipakai untuk sombong, ilmunya dipakai bukan untuk kepentingan akhirat, tapi kepentingan kekayaan sendiri. Misalnya sebagai panggil ustadz itu 10 juta, ada nggak Pak? Ada ya Pak? Di Jakarta banyak yang terkenal itu, kena 10 juta nggak mau, ya batal nggak jadi ngambil. Mumpuni itu 8 juta. 8 juta mumpuni, nah, itu kan. Nah, padahal mungkin hanya sekelas apa Pak? SMA ya? SMA apa? Jebolan dari itu Pak Ibu Siar yang oh yang dai itu ya. Nah, selama kita di Magelang kemarin. Nah, kampus 10. Nah, saya tadi baca di YouTube itu kalau mumpuni dianggap sesat katanya itu. Ya, bahasanya di YouTube ya, sesat mumpuni itu. Itu yang bicara ini Buya siapa ya? Iya, Buya itu. Oh, besar nggak tahu, yang jelas pokoknya kita tuh tidak menjual ayat, tidak menjual hadis Nabi, kita hanya berikan pencerahan, jadi nggak komersil kita. Itu yang penting ikhlas Pak, agar kita nggak bangkrut nanti. Cara makronya tapi duitnya akeh untuk menanam investasinya di sini gitu ya. Juga mobilnya, rumahnya banyak sekali, mewah-mewah. Itu namanya bangkrut, karena menjual ayat Allah itu. Makanya kalau tadi ada akhirnya kiai masuk neraka itu karena ilmunya bukan dipakai untuk kemaslahatan umat, tapi untuk dia sendiri. Demikian penting kurangnya Pak. Baik, masih ada waktu 5 menit. Ibu-ibu yang suka tanya nggak hadir nih. Pak Taib, Mas Syatur, saya masuk. Wanita yang masuk surga tadi kan waktunya nggak bersamaan, tapi kisah itu yang satu katakanlah ahli maksiat malah masuk surga, yang ahli ibadah masuk neraka. Ya. Ini terpisah, bukan satu jalanan kan? Hampir sama ternyata. Ya. Itu saya banyak baca. Kisah itu mungkin Bisa baca di buku ini, buku kitab Suratul Nasir, mungkin Mas Targo karena pernah di pesantren, pernah baca ya.
Dr. Nasihin itu banyak cita-cita masa lalu itu, ada yang pelacur, nggak pernah sholat, nggak pernah, tapi dia tobat, caranya melihat anjing gausan, itu wah itu namanya juga prerogatif Allah kan itu. Atau orang yang membunuh 99 kali 100 orang yang juga masuk surga itu tidak karena Allah yang prerogatif ya. Gitu ya. Barangkali itu ya. Cukup ya, barangkali kalau nggak ada yang lain kita akhiri sampai di sini. Cukup, beliau cukup jelas. Saya kalau ketemu beliau itu ingat 7 tahun lalu bertiganya dengan Pak Wanti itu ngasih Pak ya, lama-lama jadi 5, 6, 7 banyak. Sekarang mulai habis lagi Pak, yang meninggal banyak. Tempat yang itu apa warung Padang Pak Warno. Baik, semoga apa yang kita kasih ini bermanfaat untuk lokal kita, tidak sia-sia. Mari kita akhiri dengan doa kafatul masjid subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.